Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Perkongsian kita pada kali ini adalah tentang naga yang menyemburkan air sebesar sungai. Mari kita membaca langsung di dalam Alkitab, Kitab Wahyu pasal 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Di dalam ayat ini menyebut ular yang menyemburkan air sebesar sungai. Sebenarnya si naga dan si ular ini adalah merujuk kepada makhluk yang sama. So, kalau kita membaca di dalam pasal 12 Kitab Wahyu ini khususnya dalam ayat 13 dan ayat 17, si ular itu merujuk kepada naga yang dilemparkan ke alam dunia ini. Dua gelar ini saling bergantian digunakan di dalam Kitab Wahyu ini. Siapakah ular ataupun naga ini sehingga boleh menyemburkan air sebesar sungai? Jangan kita terpikir ini adalah satu bentuk unicorn, ataupun ini adalah suatu seperti bayangan dalam kisah dongeng orang tua-tua tentang naga yang dari hidungnya mengeluarkan asap ataupun api dari mulutnya itu. Apa yang kita pelajari ini adalah firman Tuhan. Maka naga ataupun ular yang menyemburkan air sebesar sungai di sini adalah suatu gambaran yang merujuk kepada satu kuasa kejahatan. Siapakah si ular dan si naga itu? Wahyu pasal 12 ayat 19. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jelas sekali, si ular dan si naga itu hanyalah dua gelaran. Dan gelaran ini merujuk kepada si iblis atau setan. Dialah yang menguasai kejahatan di alam dunia ini. Dua gelar ini saling bergantian merujuk kepada si iblis ataupun setan. Nah, si ular ataupun naga di sini menyemburkan air sebesar sungai. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini adalah arus deras yang cukup besar. Tidak berlebihan saya katakan. Ini seperti tsunami kecil. Arus ataupun air sebesar sungai boleh menghanyutkan, begitu dahsyat sekali. Arus ini ataupun air sebesar sungai ini disemburkan oleh si ular atau si naga itu adalah bertujuan untuk menghanyutkan perempuan dan keturunan-keturunannya yang percaya dan mentaati hukum Allah. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini, perempuan itu adalah menggambarkan gereja benar, dan keturunan-keturunannya itu adalah umat Tuhan yang benar. Arus ini merujuk kepada arus dunia. Karena dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan dunia dan segala isinya berasal dari si jahat. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup berasal dari si jahat. Arus dunia, arus pemodenan, arus pemikiran, arus teknologi, arus politik, arus fashion, arus media sosial dan sebagainya boleh menghanyutkan
umat manusia, khususnya umat Tuhan. Mata manusia dapat dibutakan oleh semua ilah-ilah zaman ini. Karena di samping ia memberikan kebaikan, dan semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia, dapat membantu manusia, tetapi di sampingnya ada yang memberikan satu keburukan kepada manusia, yaitu boleh menghanyutkan manusia. Menghanyutkan manusia ke dalam kejahatan maupun dosa. Semua arus itu membuatkan manusia ini kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dulunya percaya wujudnya Allah, percaya kepada Tuhan, dan sangat bersandar kepada Tuhan. Tetapi apabila ada arus-arus ini, maka timbul pemikiran-pemikiran yang menafikan kewujudan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Nah, apabila si iblis itu dikatakan ular tua, sudahlah dikatakan ular, dikatakan tua pula. Nah, ini merujuk kepada kelicikan dan pekerjaan iblis sejak berabad-abad lamanya. Iblis sangat berpengalaman. Kita tidak lupa sejak di Taman Eden lagi, iblis menggunakan si ular menyesatkan Hawa dan Adam, sehingga mereka tega untuk memberontak, melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, menyebabkan manusia berdosa, dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang pada hari ini. Alkitab menyatakan iblis mahu menyesatkan sebanyak mungkin orang untuk menjadi temannya di dalam api neraka. Jadi saudara dan saudari, kita sebagai umat Tuhan, kita haruslah senantiasa berwaspada, senantiasa berjaga-jaga dan bersandar kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak akan dicobai oleh iblis. Semua orang, tidak kira orang benar atau orang tidak benar. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang benar, kita ada kekuatan. Kita boleh menang, kita boleh bertahan, dan kita boleh menang di dalam peperangan rohani ini, dalam mengatasi pencobaan iblis. Yang penting kita menggunakan atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Kita boleh mengatasi pencobaan yang kita alami, dan kita boleh mengalahkan si jahat, karena iman mengalahkan dunia. Sekian perkongsian sampai di sini. Semoga kita boleh bertahan dalam pencobaan dan menang di dalam